Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Pada pagi hari ini, saya mencoba memberikan suatu penjelasan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita kepada saya beberapa waktu yang lalu. Di antara pertanyaan itu adalah, Baitullah itu apa, Pak Abu? Mana dianya Baitullah itu bagi diri kita? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Muhammad itu apa? Siapa? Dan bagaimana hubungannya dengan diri kita? Pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang sholawat tinggi. Jadi ini kita akan coba memberikan jawaban, mudah-mudahan jawaban ini tepat sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Baik, kita mulai saja. Di dalam kitab Quran itu kita temukan kalimah tentang Baitullah itu. Dan banyak. Seperti pada surah Ali Imran ayat 96. Ada itu. Yang bunyinya, Inna awala baiti wudi'al linnasi lalazi bibakah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku membangunnya bagi manusia. Nah, dari kalimat ini jelas, rumah yang pertama kali aku yang membangunnya bagi manusia. Ada bagian daripada manusia, dia punya rumah. Nah, bagian daripada manusia itu adalah roh kita, diri kita sebenarnya diri. Nah, dia itu punya rumah. Gitu. Jadi ini pengertian Baitullah itu tidak seperti rumah kita gitu. Nah, kalau rumah kita, ya kita berada di dalam rumah. Kalau Baitullah, rumah dia yang buat untuk yang lain. Nah, pada ayat ini bagi manusia. Itu adalah ruh kita, saudaraku. Jadi ruh itu ada rumah. Rumah itu dibuat oleh Allah. Nah, di surah Al-Baqarah juga kita temukan kalimah wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila antohiro baiti. Nah, aku perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan rumahku. Ini Allah yang berkata melalui Rasul via Nabi. Nah, pada ayat ini jelas seakan-akan Allah itu punya rumah. Karena Allah mengatakan baiti, rumahku. Nah, pada lanjutan ayat tadi, ada kalimat yang berbunyi di ta'ifina wa akifina wa rukaati sujud. Ya, rumahku bagi mereka yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Lagi-lagi pada ayat ini menunjukkan rumah Allah tapi bukan untuk dia. Untuk orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Bisa seseorang itu tawaf tanpa ruh. Bisa seseorang itu i'tikaf, duduk dalam masjid tanpa ruh. Bisa orang itu ruku dan sujud tanpa ruh. Tidak bisa. Sejatinya ruh itulah yang tawaf, ruh itulah yang i'tikaf, ruh itulah yang ruku serta sujud. Adapun yang kita lihat itu adalah casingnya dia, kendaraannya dia, serta alat kerjanya dia, ruh tersebut. Nah, dari
Dua ayat ini cukup untuk kita memahami bahwa pengertian rumah Allah itu tidak sama dengan pengertian yang kita pahami. Kalau rumah kita, ya kita berada dalam rumah. Kalau rumah Allah, dia yang membuat untuk kita. Bukan dia berada dalam rumah, tidak. Untuk kita. Nah, tetapi Pak Abu, adakah pemahaman di mana Allah itu berada di dalam rumah? Jawabnya ada. Ingat ya, pemahaman. Jawabnya ada. Contoh misalnya, suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Nah, di manakah Allah pada waktu itu? Allah ada di balik Rasul. Boleh kita katakan Allah ada di dalam Rasul? Boleh. Karena Rasul di sini artinya sifat. Sedangkan Allah itu zat. Nah, itu Allah punya rumah dalam artian pemahaman. Kemudian Rasul apakah juga punya rumah? Ya. Dalam artian pemahaman ya. Ya. Mana rumah Rasul? Rumah Rasul itulah Nabi. Tubuh badan jasad zohirnya. Nah, itulah yang kita temukan sejarahnya tentang hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Lahirlah Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, orang Arab suku Quraisy. Itu rumahnya Rasul. Rasul itu rumahnya Allah. Dalam artian pemahaman. Tapi dalam kesejatian tidak. Dalam artian kesejatian adalah Allah yang menjadikan rumah untuk siapa? Untuk ruh. Untuk kita. Nah, begitu cara kita melihat dan menilainya. Di pertama tentang Baitullah. Nah Pak Abu, kami sering mendengar pendakwah itu. Kalau kamu mau sholat, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Apakah ini benar? Jawabnya benar. Karena ada titah Allah dalam surat Al-Baqarah juga. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Wa min haitsu ma kuntu fawal wajhaka satrah. Ada itu kalimat itu. Dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah yang mana? Ya wajah kamu. Kamu yang mana? Kamu yang bisa mendengar, kamu yang bisa melihat, kamu bisa mencium, kamu bisa berkata, kamu bisa berpikir, kamu yang bisa merasa. Itu ruh. Bukan wajah ini. Artinya ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita pergi ke Masjidil Haram di kota Mekah. Itu. Nah, setelah sampai di situ ada kalimat yang berbunyi fatakhizu min maqama Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, kamu sholat di tempat itu. Tempat itu. Boleh bagian sini, boleh bagian sana, boleh kanan, boleh kiri, dan seterusnya. Dan sesampai di sana juga ada kalimat yang berbunyi falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia menunjuk kepada Ka'bah. Padahal Ka'bah itu bukan rumah, tapi tanda rumah. Yang disembah bukan rumah, Tuhan rumah. Atau tuan rumah. Yang punya rumah. Nah, berdasarkan inilah
rame-rame kita menyampaikan kajian kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kalau kita sholat merasa di depan Ka'bah, berhadapan di depan Ka'bah. Yang kita cari siapa? Ka'bah kah? Bukan. Baitullah. Kalau Ka'bah itu kan tanda Baitullah. Yang kita cari Baitullah. Pertanyaan lagi, apakah benar Baitullah kita cari? Jawabnya tidak juga. Ya kita cari Rasul. Nah, pertanyaannya lagi, apakah benar Rasul yang kita cari? Jawabnya tidak. Tetapi Allah. Tapi setidak-tidaknya kita mampu untuk tegak dan berdiri di depan Ka'bah. Di situ kita tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Mulai pada Allah Akbar sampai salam. Itu pelajaran yang disampaikan oleh Allah Rasul. Yang tertuang ada dalam kitab Quran. Nah, dalam momentum seperti ini, para pelaksana sholat yang seperti itu, biasanya masih ada sifat membenci orang. Iri, dengki, hasud, fitnah, sombong, angkuh, bahkan berkhianat, menyingkirkan dan membunuh orang. Ada. Dari mana Pak Abu tahu? Ya, sejarah sudah menuliskan. Sejarah sudah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu wafat ya karena pernah menelan racun oleh seorang perempuan Yahudi. Waktu itu beliau bersama Nabi Muhammad. Efek dari racun itu beliau wafat. Dan ini tidak masuk kategori. Tetapi yang masuk kategori adalah wafatnya Utsman bin Affan. Wafatnya Hasan dan Husain. Kalau wafatnya Umar, itu pelakunya adalah orang yang beragama lain menyamar sebagai orang Islam. Kalau wafatnya Ali, itu juga orang beragama lain mengaku Islam, dimanfaatkan oleh orang Islam untuk membunuh beliau. Tapi yang paling terang itu adalah Utsman bin Affan. Itu dibunuh oleh orang-orang Islam. Orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Kemudian Hasan dan Husain. Hasan itu cucu Nabi Muhammad. Dibunuh oleh orang Islam. Bahkan istrinya sendiri loh yang meracuni beliau itu. Atas rayuan Yazid bin Muawiyah. Kalau kau bunuh Hasan, kalau dia wafat, engkau akan kunikahi. 3 kali dia diracuni baru dia wafat. Itu Hasan. Menyakitkan sebenarnya cerita ini. Setelah itu istrinya Hasan menuntut Yazid bin Muawiyah untuk dinikahi. Apa bilang Yazid? Jangankan aku, cucu Nabi Muhammad saja kamu bunuh. Tidak ada ceritanya itu. Utsman bin Affan. Luar biasa. Bahkan sahabat sendiri yang melakukan hubungan itu. Pembunuhan itu. Putra-putranya sahabat yang melakukan pembunuhan itu. Walaupun statusnya adalah pemberontakan. Kenapa? Karena batas paham kaji itu masih sebatas paham yang saya ceritakan tadi. Mengambil sebagian makam Ibrahim dan menghadap kepada Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Jangan kita mengira bahwa
Di zaman Nabi itu banyak orang-orang yang kaji dalam. Jangan kita mengira begitu juga. Tidak. Karena zaman Nabi Muhammad, seketika beliau diangkat jadi Rasul, 11 tahun, yang ikut beliau dalam arti yang sebenarnya hanya beberapa orang saja. Yang menampung kaji hakikat beliau itu hanya beberapa orang saja. Yang banyak itu tidak. Apalagi zaman sekarang. Jamaah dengan jamaah saling iri dengki. Pendakwah dengan pendakwah saling iri dengki. Pemuka dengan pemuka saling iri dengki. Saling hasut fitnah. Saling salah menyalahkan. Nah, ini efek dari pemahaman seketika menyembah Tuhan itu mengambil sebagian makam Ibrahim, menghadap pada Ka'bah, berada di dalam Masjidil Haram. Kita kira sudah sampai itu. Belum. Kita itu diperintah oleh Allah menyembah Tuhan itu di tempat yang tidak mensyarikati Allah. Di mana? Ya di Baitullah. Di tempat di mana di situ Allah dan Rasul nyata. Ingat, di tempat di mana Allah dan Rasul di situ nyata. Kalau tadi saya berkata, secara paham Allah itu rumahnya adalah Rasul. Allah zat, Rasul itu sifat. Zat tadi berada dalam sifat. Rasul itu berumah dalam dada Nabi. Atau fisik atau materi. Namanya Muhammad bin Abdullah bin Aminah, orang Arab suku Quraisy. Kalau zaman sekarang, di manakah Allah itu berada? Allah itu berada tetap di dalam Rasul. Rasul berada di mana? Rasul berada di dalam setiap turunannya. Ingat, ini dalam artian paham. Bukan kesejatian, paham. Makanya sering saya katakan, suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada diri kita yang sebenar diri, yaitu ruh, bernama ia dengan nama mukmin. Jadi Allah di dalam Rasul, Rasul berada di dalam ruh kita. Dalam artian paham. Bukan hakikat, bukan sejati. Dalam artian paham. Nah, jadi oleh karena Allah berada, Rasul-Rasul berada dalam ruh kita, maka ruh itu bersuara berkata kepada siapa? Kepada 4 orang yang ada dalam tubuh kita. Yang sering kita sebut-sebut dengan hawa nafsu dan syaitan. Si hawa itu namanya roh rehan. Si nafsu itu namanya roh rahmani. Si dunia itu namanya roh jasmani. Si setan itu namanya roh idafi. Ada di sini. Ada dalam dada kita. Makanya Allah dan Rasul via Nabi Muhammad mengatakan kepada yang 4 anasir ini, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wala takunu awal kafirun bih wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iya fatakun wal talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Kan begitu. Suara Allah nyata di Rasul, suara Rasul nyata di Nabi Muhammad, tertulis pada kitab Quran surah Al-Baqarah. Wahai yang 4, roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi, yang ada pada dalam diri, tubuh maksudnya. Berimanlah kamu kepada dia ini, kepada ruh ini, kepada mukmin ini, kepada turunan Rasul ini. Kenapa yang 4 tadi disuruh beriman kepada si ruh, si mukmin,
kepada diri kita yang sebenar diri. Karena suara Allah tidak nyata, melainkan nyata di Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata di dia. Begitu juga kata dan perbuatannya nyata di dia. Kepada siapa? Kepada yang peranasir tadi. Makanya disuruh oleh Allah Rasul yang peranasir tadi beriman kepada dia ini. Apa? Kenapa? Musaddiqal lima ma'akum. Dia itu memperbaiki persoalan kamu semuanya. Dia itu adalah utusan Allah dan Rasul kepada kamu. Nah itu. Nah ini pengertian dalam bentuk rumah Allah ada di Rasul, rumah Rasul ada di ruh kita. Makanya 4 anasir itu wajib hukumnya turut dan tunduk kepada ruh. Makanya al-insan abdir ruh. Insan itu adalah nama daripada 4 anasir tadi kalau digabungkan. Dan insan pun dinamakan kepada ruh seketika ruh sudah masuk ke dalam hati. Sejatinya insan itu nama yang 4 anasir itu seketika digabungkan. Bukan nama ruh, tapi dinamakan kepada ruh. Dalam pengertian lain. Nah, jangan kamu jual ayat kami ini. Boro-boro kamu nak mentaati dia, boro-boro kamu beriman kepada dia, malah kamu jual. Jangan. Dia itu kebenaran daripada Allah dan Rasul. Tidak pernah bohong dia itu. Seketika dia melihat kebohonganmu, dia berkata jangan. Tapi kamu langgar. Kamu bantah. Kamu sudah mendustakan ayat kami, kata Allah dan Rasul. Karena ruh itulah ayat. Rasul itulah Quran. Allah itulah kitab. Pada kitab itu ada Quran, pada Quran itu ayat. Nah, kembali kita cerita Baitullah tadi. Kan pernah saya sampaikan itu. Kita digiring ke Mekah. Masuk Masjidil Haram. Mengambil semakin makom Ibrahim. Dan menghadap kepada Ka'bah. Di surah An-Nur dijelaskan bahwa tidak apa-apa kamu memasuki rumah yang kosong. Artinya masuk dalam Ka'bah tadi. Jika pada rumah itu ada kepentinganmu di dalamnya. Sampai di rumah, siapa yang kita cari? Allah. Ketemu? Tidak. Rasul ketemu? Tidak. Nabi Muhammad ketemu? Tidak. Siapa yang ketemu? Bagi mereka yang mengaji, mungkin yang mereka temukan adalah al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang tahu, yang mewarisi pengajian, pemahaman, keilmuan para nabi-nabi. Dalam bahasa lainnya, al-mujaddid, para pembaharu. Jadi al-ulama warasatul anbiya ini, al-mujaddid ini, dia hanya muncul 100 tahun itu satu kali. Selama 15 abad, selama 15 kali. Maka kita bersyukur karena kita menggunakan akal fikir kita untuk belajar dan mengaji, kita ketemu dengan al-mujaddid akhir zaman. Dan beliau pun sudah kembali ke hadiratnya Tuhan. Tinggallah penerusnya beliau. Sebagai bonus bagi kita. Itu yang kita lihat. Itu yang kita cari di dalam rumah tadi. Ketemu? Ya ketemulah. Karena kita mencarinya dengan ingatan, dengan rasa dan kesadaran. Dalam bahasa lain dengan bayangan. Dengan cara membayangkan beliau. Tapi ingat, itu sosok. Itu tubuh badan jasad. Yang masih bisa dilihat, yang masih bisa dibayangkan itu adalah materi. Bukan itu Tuhan. Tapi itu adalah hadapan sementara. Sebatas melaporkan bahwa kita hendak pergi menuju Allah dan Rasul.
pemahaman ini kami dapat daripada Tuanku. Izin. Nah, wujud kalimat izin ini adalah niat sholat itu. Mulai sholat subuh, zohor, asar, maghrib, isya, subuh lagi. Maka saya ambil niat yang paling singkat, yaitu sholat subuh. Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbil kiblatan ada lillahi ta'ala. Mengajak aku akan menghubungkan rasa diriku kepada Allah dan Rasul. Pada momentum subuh, 2 kali ruku, menghadap kepada Tuanku sebagai hadapan kami. Wajib bagi kami kepada lillahi ta'ala. Siapa lillahi? Siapa bagi Allah? Itu Rasul. Siapa Rasul? Itu sifat. Sifat apa? Sidik, benar. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Fatonah, cerdik lagi bijaksana. Itulah Ahmad. Kalau dia beralam tubuh hamba, maka tubuh itu disebut dengan Muhammad. Orang yang membawa sifat yang namanya Ahmad tadi. Nah, seketika kita hadapi dia, tidak bertubuh, tidak berbadan, tidak berjasad, dia adalah Ahmad. Alif itu Allah, hamdu itu beliau, digabung Ahmad. Itulah lillahi ta'ala. Bagi Allah, dia di atasnya. Jadi, kalau tadi Allah berumah pada Rasul, Rasul berumah pada diri kita, ruh tadi. Sehingga dari ruh ini keluar suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, bahasa Allah, bahasa Rasul. Tapi di dalam sholat, kita ruh ini wujudnya adalah rasa. Bertemu dengan Allah di dalam rumah. Rumah itulah Rasul, saudaraku. Rumah itulah sifat. Itulah Baitullah yang menepi barang sesuatu yang tidak patut pada zat sesuatu. Rasa kita bertemu dengan Allah pada Rasul. Tahu persis kita kalau ada yang masuk selain pada itikat kita kepada Allah, tahu persis kita. Makanya di momen itu, di waktu itu, di tempat itu disebut tempat yang tidak mensyarikati Allah, karena kita tahu persis. Bahasa sederhananya bagaimana Pak Abu? Bahasa sederhananya, kita tidak lagi cerita hadapan tadi. Tokoh yang kita katakan penerus mujadid. Tidak. Tidak bercerita lagi tentang makom Ibrahim, Ka'bah, macam-macam itu. Itu sudah keluar semuanya itu. Kita bercerita tentang Baitullah. Baitullah hakikat. Zat itu tidak nyata, mereka nyata pada sifatnya. Asma itu adalah diri kita. Nama itu diri kita. Itu pun tidak nyata. Mereka nyata pada tubuh. Tapi di dalam sholat, asma tadi, ruh tadi, dia ada di dalam Rasul. Allah juga ada dalam Rasul. Maka Rasul itulah rumah Allah. Disitulah kita bertemu dengan Allah dan Rasul. Maka kita tahu persis. Persoalan bank masuk, tahu kita. Persoalan pasar masuk, tahu kita. Persoalan istri dan anak masuk, tahu kita. Persoalan mau membayar hutang atau menerima uang, tahu kita. Harus ditepikan. Harus dibuang, harus disingkirkan. Karena ini adalah tempat yang tidak boleh disyarikatkan Allah di dalamnya.
Kan ada pada surat Al-Jumu'ah itu. Janganlah kamu menyembah Allah di masjid dan menyertakan yang lain di dalamnya. Kan tidak boleh. Karena rasa kita sudah bertemu dengan Allah pada Rasul. Rasul itulah Baitullah hakikat sejatinya. Allah ada di dalamnya, kita pun ada di dalamnya. Para malaikat pun, para petugas pun ada di dalamnya. Para orang-orang soleh, orang pilihan, sebagai ahli atau keluarganya, sudah ada di dalamnya. Itulah makna dari ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai mukmin. Memang tidak ada kalimat itu kan, wahai mukmin tidak ada, tapi ada kalimat innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para petugas-petugas berhubungan ianya kepada dia yang di atas nabi. Bukan nabi, yang di atas nabi itu rasul, saudaraku. Maka terdengarlah kata sallu alaihi wasallimu taslima. Dan berhubungan pula kamu kepada rasul tadi dengan taslima, dengan selamat, dengan Islam. Kalau tidak dengan Islam tidak bisa. Gitu. Nah, apa itu Islam? Islam itu titah daripada Allah. Sifat daripada Muhammad. Wajib pada kita sifat Muhammad. Kalau kita tidak bersifat dengan sifat Muhammad, berarti tidak Islam. Belum bisa kita itu bergabung dengan Allah dan Rasul di dalam Rasul itu. Belum bisa. Makanya ada kalimat tentang tiang sembahyang itu kan. Masuk serta ilmu di Allah nyata di Rasul kan. Siapa itu Rasul? Rasul itu sifat. Makanya ada maslah ataupun permisalan. Ada kias. Seketika Jibril membawa Muhammad naik langit 1 sampai 7. Penjaga langit bertanya, "Hai Jibril, engkau dengan siapa?" "Dengan Muhammad." Nah, seketika disebutkan Muhammad, terbukalah pintu langit. Sampai langit ke-7. Sampai ke Sidratul Muntaha, kesaran tertinggi. Disitulah Muhammad bisa berdialog dengan Tuhannya pada waktu itu. Itu kan kias semua itu. Jadi kalau kita belum bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, belum bisa kita menggabungkan rasa diri kita kepada Allah di dalam Rasul. Yang semua itu kejadiannya ada di dalam tubuh kita, saudaraku. Kejadian itu ada dalam tubuh kita. Karena tubuh itu jangan disepelekan, jangan diremehkan. Tubuh itulah lukisan daripada tangan Allah itu sendiri melalui Rasulnya. Coba lihat kalimat huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang melukis bentuk dan rupa kamu dalam kandungan emakmu seperti apa yang dia kehendaki. Artinya kita ini, tubuh kita ini, badan kita ini adalah lukisan yang terindah. Bukan hanya bentuk dan rupa, tapi sistem saraf, sistem segala-galanya luar biasa. Mencerminkan ia pada alam semesta. Artinya semua alam semesta ini sistemnya bermula pada sistem lukisan ini, gambaran ini, tulisan tangan Tuhan ini.
Makanya kata Nabi Muhammad, khalaqa Adam kasuratihi. Menjadikan Adam itu sebagaimana gambarnya dia. Jadi jangan disepelekan ini. Bahwa roh itu tidak bisa tidak. Dia ada dalam tubuh, ada berongga dada, ada dalam hati. Jangan dibantah. Benar adanya. Ruh itu adalah rasa. Rasa ini yang bergerak kepada Allah. Bisa? Tidak. Harus melalui Rasul. Batas Rasul itulah rasa itu bisa bergerak. Stop. Ternyata sudah sampai kita kepada Allah. Maka Rasul itulah rumah. Tempat pertemuan kita dengan Allah. Allah dengan kita. Itulah Baitullah hakikat. Dia terjadi pada rasa diri. Makanya pada surah Al-Baqarah itu dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha kabirah ilal khoshi'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Jelas kalimat itu. Dengan siapa? Ya dengan sobar. Sobar itu nama Allah. Sobar itu nama Allah. Tidak nyata dia, melainkan nyata pada Rasul. Lagi-lagi sifat tadi yang dimaksud. Meminta tolonglah kamu kepada sifat. Meminta tolonglah kamu kepada Allah melalui sifat. Sifat itulah Rasul. Dialah wasilah, dialah menghubungkan kita dengan Allah. Dialah tempat kita bertemu dengan Allah. Dialah rumah itu, saudaraku. Kalau kita adalah rasa, dia juga adalah rasa. Allah adalah maha rasa. Jadi Baitullah yang dimaksud itu, maaf betul, bukan Baitullah hakikat yang pernah kita ceritakan itu. Tidak akan terjangkau sama kita. Bukan Masjidil Haram itu, yang dalamnya ada Ka'bah. Bukan pula masjid depan rumah kita. Tapi Baitullah itulah tempat nyatanya Allah pada Rasul. Di Rasul itulah kita bertemu dengan Allah. Dan tidak mungkin bisa masuk ke situ kalau bukan taslima. Kalau bukan kita sudah Islam. Nah, Islam di sini artinya kita sudah bersifat dengan sifat Muhammad tadi. Kan begitu konsep pelajaran kita itu. Islam itu titah daripada Allah. Sifat pada Muhammad. Wajib pada kita. Kita wajib bersifat dengan sifat Muhammad itu. Untuk apa? Untuk masuk ke rumah itu. Kalau tidak bersifat tidak bisa. Makanya kalau kita masih benci saudara, iri dengki saudara, tidak suka saudara, baik itu jamaah dengan jamaah, pendakwah dengan pendakwah, pemuka dengan pemuka, berarti kita belum masuk ke sini. Belum bersifat itu kita. Oke Pak Abu, tolong tunjukkan bagaimanakah sifat itu. Bagaimana ceritanya? Kan jelas, sifat yang pertama itu sidik. Sidik itu artinya benar. Yang benar siapa? Allah dan Rasul. Kalau kita tidak benar, tetapi dibenarkan, diperbaiki, ditunjuki, diajar, diarahkan oleh Allah dan Rasul. Itu melalui siapa? Melalui anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, kaum kerabat kita, sesama teman. Bahkan dari musuh kita pun bisa dapat informasi Allah dan Rasul untuk kita. Mampukah kita menerima kebenaran itu tanpa menolaknya? Ini kadang-kadang kan kita sombong, mentang-mentang anak yang mengarahkan, mentang-mentang istri yang menasihati, mentang-mentang karyawan yang memberikan ingat, kita tersinggung, marah. Ndak sidik itu namanya. Makanya ada di video yang terbaru itu ada pertanyaan kepada saya, Pak Abu Fikri,
Kalau dari Adam sampai Isa, ya, Rasul yang dirasulkan Allah tadi sempat mereka temui. Apakah ada kemungkinan kita juga bisa ditemui oleh beliau? Saya bilang ya. Tetapi ketahuilah wahai saudaraku, bahwa suara kebaikan, kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran yang ada di dada kita, itulah kehadirannya dia. Itulah kehadirannya dia itu. Tidak penting bagi kita sosok. Tidak perlu. Kalau kehadiran dia di sini sudah ada. Tinggal kita mau menerima apa tidak. Kalau kita dustakan dia, ya sudah, kafirlah kita. Ingkarlah kita. Makanya seketika Allah dan Rasul berkata kepada empat anasir, wa aminu bima azaltu fikum musaddiqul lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bi. Berimanlah wahai yang empat tadi, kamu kepada dia ini, pada ruh ini. Karena suara Allah, suara Rasul ada di sini. Kata Allah, kata Rasul ada di sini. Contoh Allah, contoh Rasul ada di sini. Berimanlah kamu kepada dia ini. Fungsinya memperbaiki perangai buruk kamu yang pantang kelintasan, yang pantang kerendahan, yang pantang kurang, yang pantang kalah, yang ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasut, pindah, tamak, loba, dan sombong, yang benci, dendam, menghancurkan. Dia akan memperbaiki semua perangai kamu. Itu. Jangan kamu kafir kepada dia. Jangan kamu menjadi orang pertama kali. Kenapa pertama kali? Karena dia paling dekat. Itu suara Allah, suara Rasul terhadap ruh tadi kepada yang empat anasir. Jadi adanya suara Allah, suara Rasul pada ruh tadi untuk empat anasir itulah menunjukkan bahwa dia bukan bertemu tapi sudah serta dan bersama kita selama kita mengiyakan, membenarkan dan menerima keberadaannya. Itu. Jadi seketika anak kita, istri kita, kaum kerabat kita, karyawan kita memberikan peringatan, ajaran, nasihat, terima. Jangan sakit hati, jangan tersinggung. Itu kalau bisa berarti sudah sidik. Apalagi di hati sudah mengatakan jangan. Kalau kita sudah bisa menurunkan kata hati yang menunjukkan kepada kebenaran, kebaikan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, berarti sudah sidik. Karena kata hati, kata dia dalam hati itulah kata Allah, kata Rasul. Untuk ruh, juga untuk yang beranasir. Jangan dibantah. Sudah. Amanah. Amanah itu kepercayaan Allah dan Rasul. Itu adalah ruh. Dia itu diamanahkan. Untuk apa? Mendidik yang empat, mengkhalifah yang empat, dan mengajak yang empat tadi kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi berat peranan ruh ini. Juga dia khalifah, dia juga orang yang menerima amanah daripada Allah dan Rasul. Apa yang terjadi kalau ruh ini tidak belajar, tidak mengaji, tidak mengkaji? Padahal model belajar itu sudah ada pada dirinya yang disebut dengan akal tadi, fikir tadi, paham tadi, ilmu tadi. Sebenarnya akal, fikir, hayal, paham, ilmu itu adalah namanya dia sendiri. Seketika dia melakoni persoalan itu. Itu. Di amanah. Nah ini kan cerita kaji ini. Actionnya bagaimana? Nah ini pengalaman saya 2 hari yang lalu ya, ada tetangga itu ya ada kekurangannya dia itu. Nah dia datang ke sini, dia sudah besar, sudah dewasa, tapi dia kan punya kekurangan. Dia bilang, ya aku lapar, ada gulai enggak? Kebenaran di rumah enggak ada gulai. Saya bilang enggak ada.
Tapi kamu mau makan? Iya. Nah, dia bilang juga, aku mau beli Indomie, tapi uang cuma 2.000. Maka kita bantu. Nah ini tambah 2.500 lagi. Kamu beli mie duo. Nah, nasi ada. Oh jadi ya, tapi tolong dimasakkan ya. Ya saya bilang. Akhirnya mie-nya dapet, saya masakkan, saya rebuskan. Saya ambil nasi, saya masukkan mie tadi, saya kasih minum. Saya bilang, jangan tidak dihabiskan, habiskan. Nah waktu itu ada beberapa anak sempat protes. Enak-enak baik kau nyuruh ayahku. Nah, itu bahasa kitanya, enak saja kamu memerintah orang tuaku. Dengan rasa tidak enak, dengan rasa sakit juga. Kok bapak kita diperintah-perintah oleh orang kayak gini? Yang lebih tidak mengerti lagi, kok bapakku ikut saja, kok menerima saja. Nah, setelah usai semuanya itu, baru saya sampaikan kepada anak tadi. Anak, itu Allah yang nyuruh dia datang ke rumah. Rasul yang memerintahkan datang ke rumah. Untuk apa? Untuk ayahmu ini bertugas mewakili Allah dan Rasul, memberikan rezeki kepada dia, memberikan makan kepada dia. Jadi ketika ayah memasak, menghidangkan, memberikan dia makan seperti apa yang dia minta, waktu itu ayah mewakili Allah dan Rasul. Ayah menjadi wali Allah dan Rasul untuk beliau ini. Tidak mungkin Allah dan Rasul turun melayani dia, karena dia itu adalah ciptaan Allah dan Rasul. Rezekinya dijamin oleh Allah dan Rasul. Tapi Allah dan Rasul tidak mungkin melayani dia secara fisik. Allah dan Rasul memiliki orang yang dia percaya, orang yang amanah. Kepada mereka itulah Allah dan Rasul menyerahkan tugas-tugas itu. Itulah yang ayahmu lakukan. Karena ayah ingin mendapatkan predikat amanah itu, kepercayaan Allah dan Rasul. Satu contoh, saudaraku. Itu. Itu amanah. Nah, kemudian yang ketiga, tabligh. Menyampaikan. Yang kita suarakan, yang kita katakan tidak ada lain kecuali suara Allah dan Rasul, kata Allah dan Rasul, dan perbuatan Allah dan Rasul. Tidak boleh selain itu. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Diartikan menyembah. Beda. Jadi sembahyang, menyembah, dan mengabdi itu beda. Sembahyang, ya, mengabdi, itu beda. Kalau mengabdi itu, ya kita mulai ya dari sholat ya. Sholat itu menghubungkan rasa diri kepada Rasul dengan Allah. Yang sedang kita ceritakan ini. Kita hubungkan rasa kita kepada Allah tapi melalui Rasul. Allah ada pada Rasul, kita pun harus ada pada Rasul. Itu sedang kita ceritakan ini. Itu sholat. Kalau menyembah, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau ada ilmu daripada dia. Ya, itu sholat, ini menyembah. Kalau mengabdi, yaitu tadi. Berperan sebagai Allah dan Rasul, melayani hamba-hamba Allah itu sendiri. Terutama melayani diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, dan melayani siapa saja yang ada dalam semesta. Itulah khalifah. Ini yang harus kita pahami. Sholat beda, menyembah berbeda, mengabdi berbeda. Kalau masalah sholat kan sudah jelas tuh. Ya, bukan ya, pakai ya ayuhalazi kan. Tapi tidak apa-apa juga saya katakan itu. Ya ayuhalazina amanu. Artinya himbauan ini kepada
ruh pada orang beriman. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sudah berhubungan ianya kepada dia di atas nabi, itu Rasul. Maka Allah minta kepada kita, sallu alaihi wasallimu taslima. Berhubungan pula lah kamu dengannya dan berikan salam. Artinya persembahkanlah kebaikan, kebenaran dalam bentuk sifat tadi. Kalau tidak pakai sifat, tidak bisa masuk kamu kepada dia. Itu sholat. Kalau itu tadi menyembah, kan ada kalimat falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Artinya kau taati semua perintahnya, kau jauhi semua larangannya, kau contoh apa yang dia contohkan, kau pergi kalau disuruhnya, kau datang kalau dipanggilnya, kau diam kalau ada ilmu daripada dia. Itu menyembah. Kalau mengabdi, ya yang peranan saya tadi, yang bikinkan Indomie, buatkan nasi, memberikan dia makan minum. Saya mewakili Allah dan Rasul untuk melayani hamba ciptaannya. Itu pengabdian. Harus kita pahami, saudaraku. Nah, itu tabligh. Menyampaikan suara, menyampaikan kata, menyampaikan perbuatan Allah kepada alam semesta. Itu tabligh. Tidak boleh selain pada itu. Terakhir, fatona. Nah, fatona itu cerdik lagi bijaksana. Itu tidak bisa dipelajari. Tidak bisa ditiru-tiru, dicetak-cetak, diceplak-ceplak, tidak bisa. Dia itu muncul sendiri seketika kita sudah sidik amanah tabligh. Kita sudah benar dalam artian mengikuti kebenaran Allah Rasul. Kita sudah amanah dalam artian sudah menggantikan peranan Allah Rasul bagi alam semesta. Kemudian tabligh menyampaikan suara kata perbuatan Allah bagi alam semesta. Nah, muncul fatona, cerdik lagi bijaksana. Kalau mau bersuara, mau berkata, bercerita tentang dakwah, maaf betul, tidak usah pakai konsep, tidak usah direkayasa, ngomong sajalah. Yang penting hubungkan rasa diri kepada Allah dan Rasul padanya. Ngomong kita, insya Allah Allah Rasul ridho. Kalau ada salah tipis lah, karena kita manusia kan. Nah, itu kita banyak pula persoalan, akhirnya kita terpengaruh. Kita sebut ayat 56 ternyata ayat 51. Kita sebut Al-Baqarah ternyata Ali Imran. Ya biasa itu. Tinggal para pendengar itu memahami maksudnya. Gitu. Kan kita harus belajar fitnah. Kita harus belajar memahami sesuatu yang tidak biasa, tapi oh ini maksudnya itu ini loh, bukan ini. Kita maklumi. Jangan dipersoalkan. Wah, Bapak itu salah itu ayatnya, bukan itu. Itu berarti kita belum paham, belum ngerti. Orang fatona itu kan dia mengerti. Tidak mungkin lah maksud Bapak itu. Pasti ini maksudnya. Teman dia itu kan manusia juga. Dia lupa, dia kilaf. Biasalah itu. Nah, bagi kita yang biasa tabligh, bagi kita yang biasa dakwah, ceramah, paham itu. Gitu. Ya jangankan kita, orang tua kita juga pernah seperti itu. Tapi itu tidak salah. Melainkan fakta daripada kenyataan diri. Karena diri itu berada di dalam yang salah. Apa maksud Pak Abu? Yang terang itu berada dalam yang gelap. Kan sering beliau mengatakan itu. Sudah terang. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sudah nyata. Kebenaran itu ada pada yang tidak benar. Keterangan itu berada pada yang gelap. Makanya kita berusaha untuk keluar dari gelap kepada terang, kan begitu. Yang gelap itu ini nih. Karena ada 4 anasir tadi. Kita ingin keluar. Sebenarnya tidak keluar. Tetap di dalam. Bergeraklah rasa diri kita kepada Allah di dalam Rasul. Rasul itulah rumah. Rumah siapa? Rumah Allah. Rasul itulah rumah kita. Disitulah kita tidak lagi kemana-mana. Kan ada dalam kajian kita itu yang namanya kesempurnaan takbiratul ihram itu. Pertama kali apa itu? Mi'raj.
dari insan naik menjadi ruh. Kalau insan itu ya nama tubuh sebenarnya, nama manusia, nama empat anasir itu dinamakan dengan nama kita. Jadi kita ini masih cenderung makan minum macam-macam itu. Nah, naik ke tingkat ruh. Artinya kita sudah berada pada posisi tidak ada lagi pengaruh fisik badan jasad. Itu ruh. Nah, seketika kita bertemu dengan Allah, tidak nyata Allah mereka Rasul, itu sudah bernama kita dengan nama mukmin. Nah, kejadian itu sejatinya itulah seketika rasa kita bertemu dengan Allah di dalam Rasul. Itulah sholat. Rasul itulah Baitullah hakikat, saudaraku. Makanya dibutuhkan paham yang dalam, paham yang tinggi, paham yang luas dalam hal ini. Tidak semua kajian itu kita dengar-dengar saja, tapi kita pelajari terus. Makanya selama kita masih menghadap ke Ka'bah, ya, apalagi menghadapi sosok di dalam sholat kita, artinya kita masih di luar itu. Karena sholat itu gaib, kata orang tua kita. Dengan yang gaib-gaib. Sholat itu gaib. Siapa yang sholat? Diri yang sebenarnya diri pada kita itu adalah ruh. Siapa ruh? Itu rasa. Dengan yang gaib, gaib. Allah gaib, Rasul gaib. Zat gaib, sifat gaib. Kita asma gaib juga. Itulah keterangannya itu. Lalu bagaimana caranya Pak Bu Fikri untuk menyatukan rasa kita dengan rasanya Allah pada Rasul? Di dalam Rasul. Ya dengan zon. Dengan persangkaan. Kan begitu ajaran Allah Rasul itu. Wasta'inu bisobri wa sholat innaha kabirahil khosa'in. Meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan sobar. Dengan si sobar, dengan Rasul tadi di dalam sholat. Pekerjaan itu sangat berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Mereka yang rajin menggunakan akal fikirnya untuk belajar dan mengkaji. Mereka yang mengamalkan kaji. Mereka yang merealisasikan kaji dalam kehidupannya. Suara kata perbuatannya mencerminkan kaji. Itulah orang yang khusyuk. Seketika dia bersangka saja di dalam rasa dirinya bertemu Allah di dalam Rasul, maka itu sudah benar. Maka itu sudah iya. Nah, itulah yang dikatakan pada kesempurnaan takbiratul ihram itu. Setelah kita mi'raj, kan ikram. Tenggelam dalam lautan atau samudra kasih sayangnya Allah. Artinya ada penyatuan antara kita dengan Allah di dalam Rasul. Kemudian tawakal. Momen itulah disebut dengan tawakal. Momen itu disebut dengan tawakal. Kita menyerahkan diri kepada yang punya diri. Dan di situ tidak ada suara kata, tidak ada tegak rukuk sujud duduk, yang ada depan bisik-bisik atau munajat. Itulah rasa. Itu kajian kita itu sebenarnya. Kalau belum sampai ke tingkat ini saudaraku, Anda masih bisa melihat orang itu dengan mata kepala, mendengar dengan telinga kepala. Anda akan selalu keliru, akan selalu menyalahkan orang. Tapi Pak Abu Fikri, kami pernah melihat Anda dulu emosian, marah di DPP. Itu bukan emosian, itu bukan marah, tapi intonasi rasa diri untuk mempertajam masuknya hasrat saya kepada mereka. Kenapa? Karena ada kekeliruan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan daripada DPP sampai DPD saat itu, yang tidak ditolerir, artinya tidak ditindaklanjuti gitu. Nah, so, ketika kita melihat kenyataan ini seperti ini, mestinya dibuat seperti ini, ternyata tidak dibuat. Padahal sudah kita kasih tahu. Terjadi kenyataan ini, sudah dikasih tahu, tidak juga direalisasikan. Padahal sudah kita kasih tahu. Akhirnya tidak ada kata lain. Kita tunjukkan sikap tegas, keras dan tajam, menyatakan bahwa Anda harus berubah. Anda harus berbuat seperti yang diajarkan oleh orang tua kita. Anda yang menggunakan nama beliau, yang menggunakan nama organisasi, sementara Anda tidak sama dengan kehendak beliau dan kehendak organisasi.
Lah nama saya hilang, diangkat ke DPP. DPD tahu itu, DPP tahu itu, tapi tidak ditanggulangi, tidak lanjuti. Ada apa? Dari sana, dari Bumi Sakti Alam Kerinci, orang tua kita sudah punya minat untuk bertemu dengan saya. Kalau saya lebih berminat lagi, dijanjikan. Sudah ada uangnya, sudah ada suratnya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Berbohonglah sekretaris yang ada di DPD mengatakan bahwa ayah tidak bisa ditemukan, tidak bisa ditemui hari ini. Saya teleponlah ketua umum, nanti dulu. Saya tanya dulu kepada DPP, ternyata apa? Sampai detik ini ayah Anda masih menunggu Pak Abu Fikri. Tapi ya sudahlah kalau sudah begini, kata beliau, Bapak Ketua Umum tadi. Terus kita lanjutkan lagi. Dan termasuklah seketika saya dituding sebagai jin oleh salah seorang pendakwah kita. Karena saya bikin video. Menurut dia kaji kita ini tidak boleh keluar. Apalagi di video kan. Saya katakan benar. Benar. Kalau kita tidak bisa menguasai pemahaman ini, kaji ini, akan melahirkan fitnah, betul. Tapi kalau kita bisa, itulah yang dikehendaki. Kata siapa? Kata orang tua kita. Di Kerinci itu dia bilang sama ketua DPD. Dia sampaikan kepada saya kata-kata itu. Nah, berdasarkan ini dan beberapa hal ya, beberapa hal. Termasuklah, maaf ini, termasuklah foto daripada orang tua kita yang tua. Itu tidak terpampang di situ. Padahal sumber kaji dari beliau. Satu pun foto beliau itu tidak ada. Kenapa tidak diadakan? Padahal itu penting kan? Kenapa? Semestinya ada. Dalam suatu negara itu ada presiden, ada wakil presiden dipajang fotonya. Kenapa tidak diadakan? Semestinya diadakan. Ini saya kritik loh. Tolong dipahami nanti bagi Anda yang berada di DPP itu. Tolong dong pasang foto beliau. Beliau sumber kaji kita ini. Bukan berarti kita tidak menghormati penerus beliau, tidak. Kita sangat menghormati. Kalau saya kan beliau yang membina saya, mendidik saya. Mengajarkan saya seperti ini kan beliau, sang penerus tadi. Tapi tolong dong sumbernya itu. Letakkanlah foto beliau di situ sebagai penghargaan. Saya sedih, saya tidak enak melihat putranya orang tua kita yang punya kaji tadi ada di situ. Bukan dia tidak merasa, dia akan merasa kenapa foto ayahnya tidak ada di sini. Satu pun tidak ada. Itu kejadian di ruangan DPP loh. Ini saya katakan kepada Anda supaya Anda paham. Itu juga menyebabkan saya meledak-ledak. Menurut saya itu tak patut loh. Gitu ya. Oke. Maaf. Saya terbawa suasana. Gitu saudaraku. Jadi itu saja dulu cerita tentang Baitullah itu. Ya, jangan diartikan orang mengaji itu adem ayem kalem, enggak. Ingat ya, api itu bukan untuk dipadamkan, tapi untuk di style, diarahkan, difungsikan, dimanfaatkan sesuai dengan aturan-aturannya. Berguna dong api itu. Ya Anda lihat aja mobil Anda, motor Anda, kalau tidak ada api tidak bisa hidup. Kalau apinya kebesaran, motornya terbakar, mobilnya terbakar. Kalau kekecilan, mobilnya tidak jalan, motornya tidak jalan. Jadi ada kestabilan. Nabi Muhammad itu tidak bisa berperang, sahabat tidak bisa berperang kalau apinya tidak ada. Kalau Anda melihat bagaimana 70 orang syuhada gugur di depan Rasulullah. Bahkan paman beliau Hamzah dibedah dadanya, dimakan oleh Hindun istri Abu Sufyan. Dimakan, buah. Sakit hati Nabi Muhammad. Sampai dia mengangkat pedangnya. Demi Allah aku bersumpah, aku akan membunuh mereka 70 orang dengan tanganku sendiri. Bayangkan. Seorang Nabi kalau sudah berkata begitu bahaya. Nabi loh. Dengan air mata, dengan emosi dia mengatakan itu. Jadi Abu Bakar belum apa-apanya. Kalau dia dianggap marah belum apa-apanya. Ternyata Allah pujuk dia melalui Rasul. Muhammad jangan begitu dong. Sabar. Kalau kau sabar, tahun depan Mekah itu untukmu. Engkau bisa kuasai tahun depan itu Mekah.
menjadi sumber perjuanganmu nanti, akan menambah khazanah perjuanganmu. Akhirnya Allah Rasul menepati janjinya. Ya, akhirnya Mekah dapat ditundukkan tanpa harus pertumpahan darah. Oke, itu saja. Jadi itulah Baitullah itu, saudaraku. Ya, Baitullah itu adalah Allah ada padanya, kita pun harus ada padanya di dalam rasa diri kita. Dengan zon, disitulah kita sudah kembali namanya. Itulah konteks yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 45 itu. Allazina yazununa mulaqrubi wa inna ilaihi raji'un tadi itu. Orang yang punya persangkaan bahwa di sana dia sudah bertemu dengan Tuhan, disitulah dia sampai. Karena Allah hanya memegang apa? Zon. Ana in the zoni abdi bi in zona khair fa khairu in zona syarr fa syarr. Aku hanya mengikuti persangkaan hamba-Ku, apa yang dia sangkakan, itulah yang aku berikan kepada dia. Sebatas itulah kadarnya dia. Makanya persangkaan ini harus dipupuk dengan pengetahuan dan pemahaman. Semakin tinggi pemahaman, pengetahuan, keilmuan, semakin tinggi cara bersangkanya, semakin berkualitas cara bersangka-sangkanya. Gitu, saudaraku. Jangan diam-diam saja, jangan off saja. Cukup dengar streaming, cukup dengar cerita kaset, cukup membaca-baca yang ada. Jangan dalami, kaji kembali, selami. Sesungguhnya kajian yang kita miliki bukan kajian biasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.